Kalau guru kita dulu pernah ingat, misalkan Kang Diki suruh nyerap energi alam untuk metafisika. Metafisika teh naon? Ayana di mana? Lamun teh arek ditebelkeun kumaha nebelkeunana? Nah, abet kudu ditebalin. Terus kemudian mencari tambahannya dari mana? Ingat, energi itu terbatas oleh frekuensi. Ya, berarti nyerap nu sefrekuensi jeung energi urang teh nu mana? Anjing ribet. Anjing doi. Ribet geus niatkeun teh naon. Boleh begitu juga. Begitu boleh. Tapi ya kita jadi nggak tahu apa yang terjadi. Jadi gini ya, kenapa guru kita Kang Diki Zainal Arifin itu mengajarkan bergerak sesuai pergerakan alam? Ngerti teh sih maksudnya? Ngerti teh sih maksudnya? Bergerak sesuai pergerakan alam, ngerti teh maksudnya? Apa bergerak begitu? Apa bergerak? Nah, bingung. Begini ya, maksudnya bergerak sesuai dengan pergerakan alam tuh bekerja, berpikir, berperilaku sesuai dengan teknis bagaimana alam itu bekerja. Nah, alamnya tergantung alamnya. Alam tubuh itu kan kalau makan ya, kan ada teknisnya secara sunatullah. Nanti kalau lemak di ini, kalau racun begini, kalau itu ada teknisnya. Nah, kita maunya sehat apa enggak? Maunya sehat, bergeraklah sesuai dengan pergerakan alam tubuh berhubungan dengan sehat. Kan gitu. Nah, dulu seperti ini hari pergerakan alam teh kumaha pakai kieu gitu. Oke. Apa kemana ketika itu kumaha gitu. Ya. Emang sih. Mungkin yang dimaksud di situ pergerakan energi alam. Energi alam, apakah alam punya energi? Ataukah energi dan alam itu sesuatu yang sebab akibat dan saling terpisah sebenarnya? Oke, gini deh. Energi alam itu kan gelombang elektromagnetik. Kalau di planet bumi hasil dari apa? Hasil dari pancaran inner core. Dia memancar keluar, kemudian menciptakan sebuah shield gitu ya. Yang shield itu kemudian akan bertumbukan dengan shield planet lain, yang kemudian menghasilkan sabuk-sabuk yang indah-indah, itulah entah namanya apa. Nah, itu energi di alam. Energi alam itu maksudnya energi di alam. Pergerakannya bagaimana? Ya tergantung tempatnya. Karena energi bergerak tergantung kerapatan dan kerenggangan. Karena energi bergerak itu hasil dari tumbukan. Tumbukan itu ya hubungannya kerapatan dan kerenggangan. Ada ngerti tuh? Sama seperti air, arus angin. Itu kan hubungannya dengan kerapatan dan kerenggangan. Sama energi juga. Berarti perilaku jelema ge kudu kitu. Lamun sakirana di dina hese mangket, jangan maksain ditembladnya ngan anu bisa di arusnya mana gitu kan. Ieu mangus hese dipaksakan tidak sesuai hukum alam eta mah. Da hukum alam mah bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Ya. Nah, itu. Jadi bergerak sesuai dengan pergerakan alam maksudnya menurut versi saya kayak gitu. Satu, kalau kita ngomongin alam beneran ya kita harus pahami dulu bagaimana prosesnya, mekanismenya dan lain-lain. Seperti tadi makan kudu kumaha. Kalau mau sehat pelajari bagaimana kinerja mekanisme alam tubuh berhubungan dengan sehat. Kalau mau sakit ada, mau cepat mati ada. Ya kan? Jadi pergerakan energi alam itu tergantung tempatnya gitu. Sangat tergantung tempatnya. Dan semua orang harusnya merasakan hal yang sama pergerakannya. Ya mestinya ya, namanya energinya ke sana ya nggak mungkin yang satu ke sini yang satu ke situ. Jadi kalau ada satu tempat kita di sini katanya merasakan energi alam, yang satu kikieuan itu mesra aneh.
Eta energi alam atau energi dirina sorangan gitu. Tapi kan setiap orang beda-beda merasakannya. Setiap orang beda-beda. Apanya? 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 Blend. Siri nih. Naon aja sih? Apanya? Blendingnya. Semua orang-orang Blendingnya atau apa sih? begini. Makanya begini. Semua orang beda-beda merasakan gajah gitu ya, melihat gajah beda-beda. Ada yang lihat dari belakang, lihatnya begini, dari depan gini gitu kan. Tapi gajahnya satu nggak? Satu. Bener satu. Satu. Kalau yang dirasakan pergerakannya, pergerakan lain energi alam cicing, pergerakan. Berarti ada arus. Mestinya dirasakan dong arus itu. Ya nggak? Gajah lempang kucuk. Rek nu diharup yang di tukang beureun katingali saraok kaditu lempangna gitu kan. Karena yang ditanyakan bukan bentuk gajah, tapi pergerakan gajah. Dari jauh juga kelihatan, mobil ke mana neng? Kaditu. Mulai tiba-tiba kaditu berarti pecak manehanana. Karena yang ditanya pergerakan. Merasakan arus, karena pergerakan energi itu menciptakan arus energi. Jadi kalau di satu tempat beda-beda, rada aneh menurut logika. Kecuali kalau yang dirasakan adalah pergerakan energinya sendiri. Baru tiap orang beda-beda. Ya, tak gitu. Menurut saya. Entong, tekenging. Nah, jadi gitu ya. Jadi bergeraklah sesuai dengan pergerakan alam. Maksudnya benar-benar pertama kita pahami alam itu bagaimana cara kerjanya. Yang kedua, ya kita bekerja, beraction sesuai dengan kinerja alam itu. Makanya nanti kita bisa menemukan kan gitu. Saya sering udah contohin, kita tahu terigu, kita kalau benar-benar tahu cara kerja terigu, kalau digabungkan dengan unsur air begini, digabungkan dengan unsur gula begitu, dan seterusnya, kita kan jadi menemukan sebuah makanan. Kan gitu ya. Ya sok. Hapus ya. Tut. Sok eta tepung terigu harus dikitu-kitu. Ya susah. Tetapi kudu dipahami kan. Nah, proses memahami itu tergantung sarananya. Sarananya punya mikroskop, pakai mikroskop. Sarananya teboga naon pakai indera, kan begitu. Nah, jadi berkait alam itu seperti itu ya. Kalau sekali lagi alam itu netral, dia tidak punya keinginan atau tidak ingin, dia tidak ingin juga tidak ingin. Dia hanya betul-betul bekerja sesuai dengan sifat dan unsurnya. Titik. Itu pahami benar-benar. Yang kedua, karena dia netral, alam itu tidak mungkin bisa sedih, bisa senang, bisa naonnya, gembira ria, terus bisa muram durja gitu, nggak mungkin ya. Sangat sekali tidak mungkin. Jadi ya yang bisa semua itu kok, tapi saya merasakan benar-benar di tempat ini tuh sepertinya kok bersedih gitu ya. Ada memang tempat-tempat yang auranya seperti itu. Itu yang kita tangkap, terus kemudian kita nilai dengan doktrin yang kita punya, baru timbul tuh kesan itu. Karena doktrin itu. Karena pikiran kita sendiri. Bukan misalkan apa ya? Tuh kamu nih keula tuh. Keula mikir lah. Bukan benar-benar keadaan alam itu. Begitu loh. Hanya persepsi aja. Hanya persepsi saja. Atau mungkin dari energinya, energi entitas atau apa, mencek kalau pengalaman ngegegeh di dia. Bisa saja kalau dari yang ngegegeh mah bisa saja, karena entitas itu kan sebuah energi yang sudah diberi kecerdasan. Jadi bisa saja ada egonya, ada inginnya, tapi bukan dari tempat itu. Gitu. Kalau dari entitas mungkin. Gitu. Bisa gitu. Tapi kalau dari tempatnya nggak mungkin. Oke, paham itu ya. Karena sudah paham, ya sudah, mungkin ada yang mau nanya. Tenila mau nanya. Apa nyuruh ya nanya. Ya kan kita teh diajarin untuk menyerap energi alam. Nah, sebenarnya energi alam yang mana sih yang seharusnya kita serap itu? Iya, Nusa.
Energi alam yang mana gitu, yang bisa diserap? Yang mana aja? Ya sesuai kebutuhan atuh. Yang mana aja, batur hitut ge energi alam serap gitu. Lah ya kentut juga energi alam kan. Ada efek sampingnya gitu, apa kita harus khusus gitu? Efek samping itu selalu ada, tong boro nyerap energi alam dar sanggup ada efek sampingnya. Tapi kenapa sih? Tapi kan efek samping itu positif atau negatif? Kan begitu. Latihan nyerap energi alam dari sakti kan efek negatif, efek samping itu juga. Makanya gini, makanya coba kita mulai belajar bener-bener tahu, bukan katanya serap energi alam, tiba-tiba kan ngadoa. Kang Diki ngajarinnya gini, pokoknya mah yang penting tangannya sampai berat, dalile-dalile kita pegel berat. Ya kan? Deh ngaya anting itu mah. Satu pertanyaannya, itu energi apa yang kita kumpulkan? Makanya biar tahu, kita kayak tadi belajar tuh, air tuh mengeluarkan letupan-letupan ion. Rasakan tuh, lembut tapi padat tapi lembut, penuh itu di sepanjang sungai. Bisa diserap enggak? Ternyata nggak bisa. Gitu. Jadi kenapa nggak bisa? Karena frekuensinya dengan energi kita rada-rada jauh. Rada jauh gitu. Jadi kemungkinan besar bukan energi seperti itu yang diserapin. Bukan energi dari kayak gitu dari pohon gitu. Bukan itu yang kita serap. Nah, terus yang mana Kang? Ya sok weteangan. Pilah-pilah, makanya di tempat ini kan energi banyak tuh. Suara energi. Cahaya matahari juga energi kan? Nah, sok keserap cahaya matahari energinya kayak apa? Cahaya matahari itu ada beberapa energi, ada gelombang cahayanya, ada kalornya, kan gitu kan? Sok dipilah-pilah, mulai belajar memilah-milah. Iya, kalor panas, kalau kolor beda. Hanut. Gitu. Nah, tapi latihan-latihan di tempat begini tuh bagusnya ya, memang untuk melatih kepekaan. Kepekaan teh kalau dulu kan asal kajuri gue nya kejin, sekarang nggak pekalah ke energi-energi itu. Jadi kita hidup benar-benar di lautan energi gitu. Jadi energi alam yang mana? Energi alam yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tapi tidak, walaupun cuma merasakan juga butuh dilatih ya Kang ya. Iya tuh butuh dilatih. Karena kan, iya karena kan kita merasakan sesuatu yang dirasakannya bukan oleh lidah dan bukan oleh mata kelihatan. Jadi betul-betul harus spesifik diperhatikan gitu. Gak cukup diniatkan aja ya. Hah? Diniatkan misalnya serap energi alam yang sesuai dengan kebutuhan misalnya. Nanti alam nanya lagi kebutuhan mana naon. Duit. Nggak ngerti abioge cenah. Itu cukup diniatkan saja. Di tataran tertentu cukup diniatkan saja. Tapi masa kita mau berhenti di tataran itu? Kan gitu ya. Kayak tadi nerapi, cukup tembakan saja ke nekuma energina. Tapi masa kita mau berhenti di situ? Kan gitu loh. Jadi bukan berarti itu salah, tapi kan kita mestinya terus berproses sehingga kita benar-benar menyadari apa yang kita lakukan. Menyadari kan mengerti, mengetahui dengan pasti yang kita lakukan gitu. Gitu. Jadi nanti coba-coba aja di rumah, misalkan Kang J, nyerap energi alam untuk kesehatan, rasain karakteristiknya apanya. Nanti nyerap energi alam untuk kesaktian, rasain gimana, untuk pelet, untuk apa, coba rasain, semua dirasakan. Nah, sampai kita tahu itu dari mana sumbernya. Gitu loh, telusuri itu dari mana sumbernya. Si energi itu teh gitu. Bagaimana kontaknya dengan niat yang kita lempar sehingga dia menjadi terformula. Nah, itu penting itu. Jangan sampai niat maihan pekte melet. Jadi bogoh kan. Gitu. Gitu, jangan sampai kayak gitu. Ya. Ya, nanya. Jadi tadi kan nyerap energi alam ya Kang. Energinya itu teh di mana gitu tuh? Di alam, kan energi alam. Oh, itu maksudnya apakah kayak gudang khusus atau tadi tuh ka dieu kumaha?
Tergantung, cek saya tergantung energinya. Kalau energi alam ya di alam tuh yang mana ya terserah, alam kandungan, alam goib, alam kubur, alam mana. Makanya semua juga spesifik. Gitu loh. Pepi misalkan mau nonton bioskop perginya ke alam mana? Ya alam mall. Kalau ke alam hutan gini nggak ada bioskop. Tapi bioskop itu adanya di alam semesta kan? Iya. Kalau Pepi mau makan ramen ya perginya ke tempat ramen. Gitu loh. Jadi kita diajarin oleh guru kita tuh masih sangat dasar, dimana semuanya bercampur. Gitu. Misal belajar yang masih sangat dasar, misalkan belajar bercocok tanam, kita belum diajarin secara detail mupuknya apa enggak, cuman diajarin ditanam terus dipupuk disiram kan gitu kan. Kita belum diajarin kalau pohon ini nyiramnya bagaimana, kalau pohon ini butuh airnya banyak apa enggak, kalau pohon itu pupuknya segimana dan seterusnya. Sayang kita sebagai murid terlalu ogo, terus saya nunggu calangap gitu, tunggu di guapan. Akhirnya ya guru berlalu bodoh angger. Yang paling parahnya menganggap itu ujung dunia. Enggak. Nah tugas kita mencerna semua pengetahuan yang diberikan guru dikit-dikit. Gitu. Makanan banyak kan makanan? Banyak kan? Makanan yang dari tepung? Banyak. Nah guru kita baru ngasih tahu makanan itu ada yang dari tepung, ada yang dari beras, ada yang dari misalkan sayuran. Gitu. Dia belum merinci yang dari tepung itu apa saja, bagaimana cara bikin bala-bala. Belum. Jauh. Nah itu tuh diajarkan di baheula urang anu belet. Gitu. Nah mulai sekarang kalau guru kita dulu pernah ingat misalkan Kang Diki suruh nyerap energi alam untuk metafisika. Metafisika teh naon? Ayana di mana? Lamun teh arek ditebelkeun kumaha nebelkeunana? Nah abet kudu ditebalin. Terus kemudian mencari tambahannya dari mana? Ingat energi itu terbatas oleh frekuensi. Ya, berarti nyerap nu sefrekuensi jeung energi urang teh nu mana? Anjing ribet. Anjing doi. Ribet geus niatkeun teh naon. Boleh begitu juga. Begitu boleh. Tapi ya kita jadi nggak tahu apa yang terjadi. Gitu. Gitu tah. Jadi kalau mau tahu energi itu tempatnya di mana, silahkan telusuri penjuru alam semesta. Gitu berkait energi. Misalkan didinya rek neangan energi jelma nunggus maut bisa, jelma karek dikubur ada energinya juga karena kan proses penguapan kalor masih terjadi. Tungguan we serapan bisa jelma nu keur ngalahirkeun serapan energi bisa. Jadi maneh neangan jelma nu keur ngalahirkeun pura-pura jadi suaminya, di depannya gini serap set gitu bisa. Kok bisa gitu Kang? Buktinya orang yang habis melahirkan capek kan, berarti dia melepaskan energi. Kemana lepasnya energi? Dia lain ke budak, ke ototnya mengejang. Dan terus otot itu kehabisan energi juga, lepasnya kemana? Ya ke alam, bes serapin weh. Bisa ada gunanya itu kan? Ada gunanya, ada energi manetral. Sama jelma ker weh melepaskan energi itu juga. Sok weh indung didinya ker tungguan gitu terserah. Lagi naon eta keur nyerap energi mah tenang emang. Daripada daharku jin ding kurang serapan gitu. Kamu nuker mencret itu kan ngedennya kan luar biasa. Wah itu pelepasan kalornya luar biasa itu. Itu juga energi alam. Dan tadi kan energi itu netral ya Kang. Terus kita tes serap energi alam untuk kesehatan ya. Apakah energi yang
netral itu berubah sesuai niatan kita atau memang sudah dari pas letusan itu emang ngacok pertanyaannya ngacok tihela. Begini, energi itu netral. Pada saat itu masuk anggap ya, keterima ku didinya, baru tersetting oleh tubuh didinya. Jadi gini, didinya rek ngajenaon bala-bala kurang dibere tarigu, bes tarigu diolah ku didinya. Jadi lain ti alam nangges jadi energi kesehatan. Lain gitu. Jadi settingan kita. Settingan kitanya. Bukan berarti ada di suatu dimensi buat ini bla 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 gitu. Bisa jadi ada, bisa jadi ada. Bisa jadi. Tapi lebih baik kita belajar yang diketahui dulu. Pelajaran SMA begitu. Ente, maksudnya gini. Semua energi kan netral. Ya. Jadi bisa disetting jadi apa aja. Daripada kita nyari-nyari yang jauh-jauh, ya mending kita pelajari bagaimana nyeting energi itu jadi energi kesehatan. Apa itu ilmu dasar dulu gitu. Ilmu dasar dulu kuasai. Nanti kalau kita sudah bisa merasakan jenis, tipe dan seterusnya, bisa mencari. Ya kalau can nyaho terigu, can nyaho kacang polong, can nyaho naon kita nyari kumaha. Itu maksudnya jangan meloncat yang ketinggian. Mungkin kebiasaan juga baheula menghayal. Tapi apakah itu perlu energi yang besar juga untuk bisa misalkan kita mendeteksi ini nih alami misalkan gunung ini butuh dicas seperti ini apa itu butuh energi? Oke. Pertama tidak ada gunung butuh. Yang ada tuh wah ini saya ingin ngecas gunung inilah gitu. Iya, Apakah itu membutuhkan energi yang besar? Saya tanya, besar tuh ukurannya apa? Besar. Ya maksudnya mungkin butuh energi atau TD yang misalkan 10% gitu. Enggak. Gini, kita itu sudah bersatu dengan kesemestaan sebenarnya. Tinggal bagaimana kita netral. Kenapa perlu netral? Karena biar otak kita tidak nyengled ke kiri atau ke kanan. Nyengled itu, kamu tahu nyengled? Nyengled itu lebih condong. Condong. Di luar orbit. Gini, tahu nggak? Contohnya gini. Pada saat saya lebih pro ke Pepi, maka perhatian saya lebih cenderung ke Pepi kan. Maka gerakan-gerakan di luar yang ada hubungannya dengan Pepi kurang terperhatikan sama saya. Beda kalau saya netral, berdiri netral, terperhatikan semuanya. Karena kita dan alam semesta itu sebenarnya sudah menyatu, sudah built-in, sebenarnya kita terhubung dengan segalanya. Yang perlu kita lakukan adalah membuat diri kita netral. Tidak lebih cenderung ke nah, kita lebih cenderung biasanya cenderung ke doktrin, ke keilmuan yang sudah kita tahu, pengetahuan yang sudah kita tahu. Ada gini, jadi di luar itu kita nggak tahu atau nggak terdeteksi. Terus waktu itu akan pernah bilang Nanti dulu. Nah, makanya yang harus kita lakukan tuh bukan energi, butuh energi gede, enggak. Itu hanya butuh netralitas saja. Makanya kalau sering nggak kalian, saya datang satu tempat terus bengong gitu. Itu kan menetralkan diri, bengong, tangkap semuanya dulu, ketangkap semuanya, oke. Ngelanjutin lah ngobrol dengan kalian gitu. Nah, pada saat bengong sepersekian detik itulah saya mencoba netral dan menangkap semuanya. Gitu. Jadi kalau disebut butuh energi besar, enggak. Di 2,5% itu bisa. Di 1% juga bisa. Ucingnya bisa, orang tuh bisa. Terus waktu itu kan pernah Kang bilang segala sesuatu itu dari energi maka butuh energi. Iya. Kan untuk netral teneng butuh napas, butuh hirup. Hirup pakai energi. Dalam menurut energian teneng pae, lamun pae itu bisa netral. Gitu. Berarti itu kudu latihan TD. Hanya sekedar untuk itu tidak butuh latihan TD. Tidak butuh. Tapi perlu TD. Kan kita makan, kita bernapas juga menghasilkan tenaga dalam. Ya kan? Iya udah gitu. Untuk sekedar tahu mah kita hanya perlu netral. Dan otak itu harus dibiasakan menangkap dan membaca
kaitan udah hese mah membaca. Karena membaca nanti sangat erat hubungannya dengan doktrin. Kita dapat masukan, bus dari gunung. Pasti kita olah sesuai dengan doktrin. Benar, salah, baik, buruk, sesuai dengan itu kan. Nah itu yang bahaya mah. Gitu. Makanya maaf ini bagi kelompok agama mungkin. Kalau orang yang dari Islam melihat petaka, kita mungkin Allah sedang menegur kita. Tapi dari kalangan agama yang lain, mungkin Tuhan Yesus sedang murka, mungkin ya. Dari agama yang lain, mungkin dewa sedang ngambek gitu. Kenapa beda-beda? Karena semua masalah doktrin. Kita juga gitu. Kita ketemu datang ke alamnya jelek, doktrin kebenaran baik buruk dipakai untuk menilai itu. Makanya belajar netral. Itu tinggalin dulu yang kayak gitu-gitu. Apa adanya aja kita lihat. Nowe, Allah kayak pelangap-pelongowe lah sepersekian detik gitu. Nah itu penting banget. Itu penting. Biar tidak semua penglihatan, semua data diolah sesuai dengan doktrin gitu, Teneng. Pertama, Kang Diki benar, dia memerankan tugasnya sebagai guru. Nah, masalahnya yang sebagai murid diperankan nggak tugasnya? Kan tugasnya muridnya mempelajari, nya lain ngeunaheun, ya kan? Karena mempelajari ya harus diperhatikan. Misalkan kita memang sudah dikasih settingan, misalkan tahanan maut, kari niatkeun weh. Ya bener weh niat gitu, nggak dipelajari pada saat saya sebelum niat kayak apa, pas niat kayak apa, proses kerjanya si tahanan itu kayak apa, nggak dipelajari. Ngingenaheun teh ya. Terus ilmu pengobatan kayak Kang Pepi betul, tinggal tempelkeun we gitu. Harusnya kita tempelin terus rasain kan gitu. Nah disitulah kita sebagai murid harus tahu apa tugas dan fungsi murid. Kang Diki sebagai guru ya kayak gitu, fasilitator. Dia menyediakan segala fasilitas. Kitanya yang tidak berfungsi.